Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang program perulangan C++. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya jelaskan perulangan for. Perulangan for ini merupakan perulangan yang termasuk dalam content loop yang dapat ditentukan batas akhir perulangan, karena sudah jelas beberapa kali ia akan mengulang. Contoh for dalam flowchart. Yang pertama kita mulai. Setelah itu kita buat variabel atau i sama dengan 0 yang itu merupakan hitungan awal untuk perulangan. Dan setelah itu kita akan membuat kondisi perulangan ini. I kecil 10. I kecil 10 ini adalah merupakan syarat dari perulangan tersebut. Jika hasil perulangan itu memenuhi syarat, maka kita akan membuat sebuah kode seperti di bawah, print i, ada i++. Setelah itu sampai hasil perulangan itu tidak memenuhi syarat, maka akan selesai atau end. Contoh for dalam program. Di dalam program ini ada kode for, di dalam kurung integer 1 sama dengan 0 yang saya jelaskan itu merupakan awal dari perulangan, dan di samping adalah i kecil dari 10 yang merupakan kondisi, itu adalah batas persyaratan dari hasil perulangan itu, dan di samping itu adalah i++ merupakan kode operasi pengulangan. Setelah itu kita tutup kurung dan ada tanda buka kurawal untuk memasukkan datanya. Di bawah ini adalah printf. Itu sama seperti cout yang merupakan memasukkan data. Di dalam kurung itu adalah perulangan ke, itu merupakan data yang kita masukkan ke dalam eksekusi. Di samping ini adalah %i/n. Saya jelaskan yang i di samping persen ini adalah singkatan dari variabelnya, yaitu integer. Dan berakhirlah programnya, dan hasil eksekusinya akan seperti ini yang di sebelah kanan gambar. Perulangan 0 sampai perulangan ke 9 karena sudah memenuhi syarat di bawah 10, kecil dari 10. Perulangan while. Perulangan while ini merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop atau yang tidak dapat ditentukan batas akhir perulangan. Perulangan while ini juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Contoh perulangan while pada flowchart. Sama seperti flowchart pada for. Yang pertama mulai, kita buat variabel i sama dengan 1, dan kita membuat kondisi i kecil dari sama dengan 10. Jika hasilnya memenuhi syarat, kita akan membuat kode tersebut sampai syarat itu tidak terpenuhi, i kecil sama dengan 10, maka akan selesai. Contoh perulangan while pada program. Inilah yang akan membedakan program while dengan for. Karena yang membedakan sini adalah integer i sama dengan 1 itu berada di dalam kurung, tidak seperti for yang di dalam kurung. Yang di bawah ini adalah while, di dalam kurung adalah kondisi aja. Dan di bawah kita tutup dengan kita buka kurung kurawal dan kita memasukkan datanya cout, belajar perulangan while. Kecil dari i kecil dari indl. Indl itu untuk mengakhiri baris. Yang saya jelaskan, i ini merupakan singkatannya atau variabelnya. Dan di bawah itu adalah i++. I++ itu juga berada di luar kurung, tidak seperti for yang semuanya di dalam kurung, variabel, kondisi, dan operasi pengundiannya. Maka akan berakhirlah program, dan hasil eksekusinya akan seperti ini. Di sebelah kanan gambar terdapat belajar perulangan do while 1 sampai belajar perulangan do while ke 10 karena sudah memenuhi syarat memenuhi syarat kondisi kecil dari sama dengan 10. Perulangan do while hampir sama dengan perulangan while, hanya perbedaannya adalah pada perulangan do while ini kondisi dicek setelah dilakukan terlebih dahulu minimal sekali perulangan. Hal ini berbeda dengan perulangan while yang harus dicek kondisinya terlebih dahulu jika bernilai benar.
baru program dijalankan. Dengan kata lain, perulangan do while ini merupakan kebalikan dari perulangan while. Selanjutnya perulangan do while pada flowchart. Pertama kita masukkan variabel integernya, variabelnya i sama dengan 1 atau yang disebut pemulaian dalam perulangan. Setelah itu kita membuat statementnya atau data yang kita masukkan belajar perulangan do while. Setelah itu kita membuat pengundiannya, operasi pengundiannya, barulah kita akan membuat kondisi. Setelah itu jika memenuhi syarat akan ulangi pembuatan kodenya. Jika memenuhi syarat maka kita buat kodenya sampai tidak memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat akan selesai. Contoh perulangan do while pada program. Kita mulai pada integer sama dengan 1 seperti while tadi. Yang di bawahnya ini yang berbeda. Kita buat kode do yang di dalam. Setelah itu kita buat tanda kurung buka kurung kurawal yang di dalamnya adalah data statementnya dulu. Cout belajar perulangan do while. Kecil dari i, kecil dari indl. Dan di bawahnya kita buat operasi dalam program pengulangan tersebut. Dan setelah itu kita tutup kurawal. Dan terakhirnya baru kita membuat kondisi. Kondisi itu while tanda kurung i kecil sama dengan 10. Yang di dalam itu ada kondisi. Dan berakhirlah program. Maka hasil eksekusinya akan seperti gambar di kanan, sama seperti hasilnya belajar perulangan do while 1 sampai perulangan do while 10. Karena sudah memenuhi syarat tersebut. Dan itu sajalah yang saya sampaikan tentang presentasi ini. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.